Halo teman-teman, kali ini kita bakalan melihat beberapa monster laut yang mengerikan di bawah laut ya teman-teman. Jadi langsung aja kita mulai. Kita nontonnya di sisi terang, sama katanya itu kalian kenal Frost Diamond? Ya, katanya dia bicara tentang Kraken. Aku juga gak tahu. Nanti kita coba lihat aja ya di Google. Namaku Abimanyu. Ya elah, iklan teman-teman. Salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia. Hei, apakah kamu pernah berkeinginan untuk menyelami dasar samudera yang paling dalam? Baiklah, kamu berkesempatan melakukannya hari ini. Berapa lama kamu sanggup menahan napas? Di terang. Hanya sebentar, jangan khawatir. Masuklah ke kapal selam milikku dan bergabunglah dalam ekspedisi menuju tempat yang paling dalam di dunia. Ayo kita nonton teman-teman. Kita lihat beberapa monster laut paling seram di dunia. Kedalaman 0. Kedalaman 1 meter. Kedalaman 2 meter. Sayang sekali, kita tidak bisa berlama-lama di sini. Dadah. Pada kedalaman 20 meter, dunia baru mulai terlihat. Terumbu karang Wow, dan dangkal teman-teman. berada tidak jauh dari bibir pantai. Dan hai, kita Oh. bertemu lagi di sini. Mereka Teman-teman. adalah para penyelam. Tekanan air Kita membuat para bertemu dengan harus penyelam. menggunakan perlengkapan khusus. Pada Teman-teman. kedalaman 40 meter, kita harus berpamitan pada para Dadah, penyelam penyelam, yang berada di teman-teman. bawah laut. Ini adalah kedalaman maksimum yang Mhm. diperbolehkan bagi mereka. Hati-hati teman-teman, kedalaman 60 meter. Dan ini dia paus orca pertama. Paus-paus ini hidup Wow, teman-teman. Itu orca ternyata benar. Ada paus orca di sini. Soalnya hampir aku pernah ke laut menggunakan kapal nih teman-teman. Aku hanya pernah ke pantai doang teman-teman. Sehingga tidak ada yang dapat memangsanya. Pada kedalaman 70 meter, kita dapat menemukan hiu paus. Oh, hiu paus teman-teman. Terbesar dengan berat mencapai Hiu 60 paus ton. tidak memangsa manusia, tapi mereka memakan plankton Menurutku teman-teman. begitu. Tapi siapa sangka hiu paus dapat hidup hingga 130 tahun. Coba lihat keluar. Jika kamu menemukan seorang penyelam, berarti dia benar-benar profesional. Karena pada kedalaman 100 meter, mereka harus sangat berhati-hati agar tidak mengalami dekompresi. Ini bisa terjadi Remuk jika ke kamu mereka berenang kalau di nggak permukaan pakai terlalu cepat. peralatan Dan jika penyelam kamu beruntung, profesional. kamu juga akan Allah, mendapati ikan remuk. Pasifik raksasa. Mereka hidup hancur di perairan dari kedalaman 100 berkeping-keping meter hingga 2000 meter. Dan kayak sekarang semangkuk. kita baru saja memasuki bagian gelap samudra. Pada kedalaman 150 meter, hanya 1% cahaya dari permukaan Kita yang masih dapat di sini mencapai nih, kedalaman ini. teman-teman. Sisanya Di telah yang merah diserap ini. oleh air laut. Semakin dalam, Kita itu dulu. Set. menurutku begitu. Tapi siapa Misalkan tahu aku hiu paus dapat hidup liatin hingga ya, teman-teman. 130 tahun. Coba lihat keluar. Jika kamu menemukan seorang penyelam, berarti dia benar-benar profesional. Karena pada kedalaman 100 meter, mereka Ini harus teman-teman sangat ya. berhati-hati agar Kelihatan tidak kan? mengalami dekompresi. Ih. Ini bisa terjadi jika kamu berenang ke permukaan terlalu cepat. Wow. Dan jika kamu beruntung, kamu juga akan mendapati gurita Pasifik Gurita raksasa. Pasifik Mereka hidup di raksasa, perairan teman-teman. dingin dari kedalaman 100 meter hingga 2000 meter. Dan sekarang kita baru saja memasuki bagian gelap samudra. Pada kedalaman 150 Kita masih di meter, sini nih. hanya 1% Kita harus cahaya sampai dari di sini permukaan yang dapat nih. mencapai kedalaman Di sini ya, Sisanya teman-teman. telah diserap oleh air laut. Semakin dalam, maka akan semakin gelap. Hei, lihat! Pada kedalaman 200 meter, terdapat ikan or raksasa mengelilingi kapal selam yang kita tumpangi. Ini yang sering orang lihat sebagai penampakan ular laut. Ikan ini memang seperti ular. Terkadang ikan or berenang ke permukaan. Ini membuat para pelaut dan perenang ketakutan. Tidak heran, panjangnya dapat mencapai 11 meter. Wow, Cukup untuk 11 membuatmu meter gemetar ketakutan. itu Baiklah, sekitar sekarang kita berada di gimana? kedalaman 300 meter. Setengah gua aja nggak Tunggu, cukup. makhluk apa itu? Besar, Ih. cekung, dan bergerak aneh di luar sana. Oh, aku tahu. Itu kepiting laba-laba Jepang. Kepiting Kamu pasti laba-laba bingung, Jepang loh, kenapa teman-teman. disebut laba-laba? Begini, Aku coba emang lihat udah kaki sering kakinya. nonton video Kamu ini. pasti langsung mengangguk setuju. Aku baru pertama Ngomong-ngomong, kali mereka hampir tidak memiliki untuk anggota rekam ke tubuh kalian. apapun. Selain sejumlah kaki, tubuh kepiting jenis ini biasanya hanya berukuran 0,5 meter.
Mau buat saus kecap? Ya ampun teman-teman, Caranya gampang banget. malah Potong kotak iklan. dulu, kemudian masukkan ke dalam wadah. Kita menyelam semakin dalam sekarang. Wow. Dan pada kedalaman 500 meter, kamu akan melihat paus biru terakhir yang Paus kita biru lihat. terakhir Bukan loh satu-satunya teman-teman. paus Ini biru. terakhir. Ini adalah kedalaman maksimum yang dapat Teman-teman. mereka lalui. Paus-paus ini tidak harus menyelam sedalam itu Wow. untuk mencari makanan yang biasanya berada di Ini perairan dangkal. paus Namun mereka masih bisa biru menyelam ini, hingga kedalaman tersebut. Mungkin hanya untuk menunjukkan makannya betapa itu hebatnya teman-teman mereka. plankton, Lagi pula, dan paus biru adalah makhluk terbesar yang pernah itu hidup di hebat, bumi, dan baik di laut makhluk maupun di terbesar darat. di dunia di laut atau Kamu dengar itu? Suara tersebut berasal dari paus sirip yang sedang berkomunikasi dengan paus sirip lain yang berjarak beberapa mil. Mereka bisa melakukan hal ini berkat SOFAR atau Deep Wow, Sea Channel. SOFAR, Paus sirip Deep mulai Sea berkomunikasi pada kedalaman Ini 600 channel, meter. channel. Aku Terkadang juga di channel, kedalaman boy. berbeda. Pada lapisan air ini, kecepatan suara berada pada titik terendah, sehingga gelombang suara dapat Ini merambat sampai ke hingga sini nih ya bermil-mil sebelum teman-teman. menghilang. Pada kedalaman 830 meter, Kita harus sampai segitu, sampai tuh. bangunan tertinggi di dunia akan Yep. tenggelam seluruhnya jika dibangun di Tenggelam. bawah laut. Hei, mari kita coba. Sekarang kita memasuki bagian yang sangat menarik dari samudra, di mana cahaya Ini matahari tegel- tidak dapat tembus sama ini sekali, dan ini- berbagai makhluk aneh hidup di dalamnya. Cumi-cumi Salah satunya raksasa. adalah cumi-cumi raksasa. Iya, jenis cumi-cumi yang sangat legendaris. Cumi-cumi ini Wow. hidup di kedalaman 900 Kedalaman meter. Bayangkan, 900. seekor hewan bermata seukuran Cumi-cumi frisbee. raksasa Paus bermata kepala kotak selalu seukuran memburu frisbee. cumi-cumi raksasa ini. Teman-teman Namun, mereka bisa dapat melawan. bertahan Sungguh dari pengalaman serangan yang paus menakjubkan biru. jika dapat melihatnya. Dan disinilah kegelapan pekat akhirnya menyelimuti kita. Aduh, Zona tengah malam. baru Tekanan segini di nih. sini sangat besar. Saking besarnya, jika kamu berada di sini tanpa kapal selam, kamu akan remuk hanya dalam 2 detik. Selain itu, kamu tidak bisa melihat apapun. Bukan ide yang bagus. Omong-omong, pada Baru- kedalaman kita baru 1100 segini. meter, terdapat West Mada, salah satu gunung api terdalam di dunia. Erupsi West terakhir West Mada. Mada terjadi pada tahun Kedalaman 2009. Dan peristiwa ini berhasil Erupsi didokumentasikan oleh kan kapal selam tanpa awak. 209. Ke bawah lagi, kita dapat Oh, menyaksikan hiu ini putih raksasa hiu yang putih sangat ganas. raksasa yang Predator sangat terganas ganas. ini merasa nyaman berada Teman-teman, coba kita lihat di Google ya teman-teman. Nah, tadi aku lihat ikan sungut. Nah, ini dia hiu putih teman-teman. Hiu putih ya teman-teman. Jadi penampakan hiu putih itu nah ini dia teman-teman. Ini dia penampakan hiu putih teman-teman. Serem ya teman-teman hiu putihnya. Ya udah, kita langsung aja lanjutkan video. di kedalaman tersebut. Penglihatan hiu putih agak buruk. Mereka bergerak mengandalkan penciuman. Yep, Jadi mengandalkan mereka tidak memerlukan penciuman, cahaya teman-teman. matahari untuk mencari mangsa. Aku Di tidak sini melihatmu, kita tapi bermain tetap bisa sambil memangsamu. belajar. Selain itu, penyu belimbing, penyu terbesar di dunia, Kalau ini kalian mau menyelam pada lanjut kedalaman tersebut. untuk Aku curiga apakah pengetahuan mereka selanjutnya menyelam sedalam tentang itu untuk matematika, menggoda hiu putih kalian raksasa. tinggal komentar di bawah ya Jaring-jaring teman-teman. raksasa itu berarti kita sekarang berada di kedalaman 1500 Ini sangat meter, merugikan di mana metode keadaan di demikian bawah semuanya laut dan digunakan. ikan-ikan. Jaring-jaring Ini tersebut akan menangkap diseret sepanjang ikan dasar apapun laut yang dan ada di menangkap apapun dekatnya yang bisa teman-teman. ditangkap. Ini Coba merugikan renungkan keadaan di betapa hal bawah ini laut. sangat merugikan kehidupan bawah laut. Pada kedalaman 1830 meter, Udah sampai di jika sini kita sedang teman-teman. berada di Grand Canyon, ini Kita harus adalah sampai ke titik sini terendahnya. teman-teman ya. Bayangkan seluruh ceruknya terisi Ini. penuh dengan air. Dengan begitu, kamu akan mendapat gambaran yang sempurna. Sekarang, jika kita sangat berhati-hati, kita bisa menyaksikan ikan naga hitam di kedalaman naga 2000 meter. hitam, teman-teman. Makhluk menyeramkan yang Ini hidup di panjang bagian samudera yang banget, dalam dan gelap. teman-teman. Dan percayalah, lebih baik pergi dari sini. Ikan itu terlihat seperti sesuatu di film horor, dan kuharap dia tidak pernah melintas di depanku. Pada kedalaman 2250 meter, kita akan berpisah dengan paus kepala Ini kotak. paus Ini kepala adalah kedalaman kotak, maksimum yang mau mereka teman-teman. lalui. Dan sejujurnya, hiu-hiu itu tidak punya urusan di tempat ini. Mungkin Sepi. mereka berburu ikan naga hitam, tentu saja. Atau jangan-jangan mereka malah diburu. Tidak mungkin. Paus kepala kotak terlalu besar. Panjangnya dapat mencapai 19 meter. Ini membuatnya menjadi paus bergigi terbesar di dunia. Wow. Tidak banyak makhluk yang dapat melawannya.
Syukurlah kapal selam kita memiliki lampu sorot yang kuat. Tanpa lampu sorot ini, kita tidak akan bisa menikmati kecantikan terumbu karang laut Terumbu dalam yang karangnya menakjubkan. indah Yang banget terletak di loh. kedalaman 3.000 Tapi kita meter. harus Terumbu berpisah karang ini sebentar dapat lagi ditemui di seluruh pada terumbu samudra. karang ini. Sayangnya, terumbu karang yang Teman-teman. cantik ini tidak dapat Terumbu dilihat karang tanpa laut peralatan dalam. selam khusus laut dalam. Baiklah, jauh lebih dalam lagi. 3.900 meter di bawah permukaan laut, kita mencapai kedalaman rata-rata samudra di dunia. Mulai sekarang, ekspedisi ke kedalaman yang sesungguhnya dimulai. Dasar laut secara umum telah kita lalui. Sekarang waktunya mempelajari zona abisal. Aku tidak akan mengatakan jangan takut, karena makhluk-makhluk laut dalam yang paling mengerikan Teman-teman hidup jangan di takut sini, di nonton bawah ini ya. zona tengah malam. Soalnya ini hanya video atau hiburan semata. Meter, terasa seperti Tak, seluruh teman-teman. rengsingan gajah menginjakmu. Kamu bahkan Teman-teman. tidak akan sempat Jadi mari merasakannya. kita kembali. Pada kedalaman 4.500 meter, Teman-teman. monster paling mengerikan Jangan di lupa dalam like dan mimpi burukmu subscribe. muncul. Teman-teman. Misalnya ikan semut yang ikan siap semut. menghantui siapapun. Giginya yang panjang dan bengkok dengan antena di kepalanya yang dapat menarik perhatian mangsa sudah cukup membuat orang yang paling berani sekalipun merasa takut. Atau mungkin yang lebih menyeramkan, makhluk yang disebut ikan berperut monster. Ikan ini seperti monster belut dan memiliki perut yang sangat elastis. Ikan berperut monster dapat menelan mangsa yang berukuran 2 kali lebih besar darinya. Bagaimana denganmu? Kalau aku lebih baik mematikan lampu dan tidak melihat apapun di kedalaman samudra ini. Apa? Kamu ingin melihat semuanya? Iya, Pi. Baiklah jika kamu memaksa. Lihat ke bawah sana. Kamu akan menyaksikan bangkai kapal terdalam yang pernah ditemukan. Terdalam yang tenggelam. Di Atlantik Selatan. Kapal ini SS tenggelam Rio pada Grade. tahun Teman-teman namanya. 1941 dan berada di kedalaman 5.760 meter. Tidak heran jika kapal ini baru ditemukan 55 tahun kemudian. Dan sekarang bagian terdalam dan tergelap samudra segera dimulai. Kita sedang menyelam ke dalam Palung Mariana. Secara resmi, palung ini dimulai pada kedalaman 6.000 meter. Tempat ini adalah tempat yang paling tidak tereksplor, sekaligus tempat yang paling diminati oleh para ilmuwan dan petualang. Apa yang ada di dasarnya? Baiklah, kita akan segera mengetahuinya. Tapi sebelum kita sampai di sana, aku ingin menunjukkanmu sesuatu. Misalnya, ikan paling dalam yang pernah ditemukan. Ikan ini disebut snailfish dan hidup di kedalaman 7.900 meter. Tubuhnya transparan, jadi kamu benar-benar bisa melihat bagian dalam tubuhnya melalui kulitnya. Ya, sejujurnya aku senang kita tidak mematikan lampu. Selain itu, ikan kecil ini terlalu imut menjadi hewan yang kebal terhadap tekanan sebesar itu. Jauh lebih dalam lagi, kamu tidak akan menemukan jenis ikan atau hewan bertulang belakang apapun. Karena di bawah sini terlalu besar untuk hewan seperti itu. Namun, ada beberapa jenis udang dan hewan tak bertulang belakang, belum termasuk mikroba yang dapat hidup di bagian dalam samudra. Dan bagian ini disebut kedalaman Challenger. Ini adalah dasar Palung Mariana dan kedalamannya 10.927 meter. Iya, kita telah tiba di dasar bumi. Hanya sedikit orang yang pernah ke sini dan sangat sedikit pengetahuan mengenai tempat ini. Tetapi para ilmuwan tidak akan berhenti mencari. Dan semoga sebentar lagi kita akan menyingkap rahasia di dalam Palung Mariana. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu... Dan kita meluncur ke video selanjutnya yang udah aku siapkan ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman yang sudah aku siapkan. Siap. Sidul YouTube. Hai Sidul Tubers, hingga saat ini memang laut masih menyimpan banyak sekali hal-hal yang sulit dipecahkan. Kita ambil contoh saja masalah segitiga Bermuda yang hingga sekarang misterinya tidak bisa dipecahkan. Selain masalah kawasan laut yang angker itu, ternyata hamparan air yang sangat luas itu juga dikenal menyimpan banyak sekali monster-monster yang menakutkan. Maka inilah 10 monster laut misterius yang ditakuti bajak laut. Namun sebelum video ini kita lanjutkan, terlebih dahulu silakan tekan tombol like jika kalian suka. Tekan tombol subscribe dan hidupkan loncengnya ya guys, oke?
langsung aja kita meluncur ke pertamanya atau ke 10 nya. Hitung mundur atau hitung maju ya teman-teman. Kraken. Nah itu dia monsternya. Mungkin tidak ada monster legendaris yang lebih mengerikan dibandingkan dengan Kraken, penguasa lautan yang membuat para pelaut bergidik ketakutan. Apa sih yang menarik dari legenda Kraken? Ya, adanya kemungkinan kalau legenda ini memang berdasarkan pada suatu kenyataan. Kraken adalah seekor monster yang digambarkan sebagai makhluk raksasa yang berdiam di lautan wilayah Islandia dan Norwegia. Makhluk ini disebut sering menyerang kapal yang lewat dengan cara menggulungnya dengan tentakel raksasanya dan menariknya ke bawah. Serem teman-teman. Ini waktu masa pernah purba loh teman-teman. Jadi di sini benar kata aku. Di sini kita belajar Moby Dick. teman-teman. Monster ini terkenal karena sempat dijadikan judul sebuah novel karya Herman Melville. Dalam novel tersebut diceritakan jika Moby Dick adalah seekor ikan paus putih raksasa yang sangat buas. Monster ini akan dengan mudah menyerang kapal-kapal yang sedang melewati lautan. Serem juga ya guys. Teman-teman harus bertahan kalau kalian hidup di zaman purba. Monster Loch Ness atau bisa juga disebut Nessie adalah makhluk yang tidak teridentifikasi. Namun banyak yang mengira jika makhluk ini benar-benar ada di dunia. Makhluk ini ditakuti bajak laut karena keganasannya. Hydra. Inilah yang apa yang aku takuti dan Kraken dan Makhluk yang satu ini Loch Ness merupakan tadi makhluk mitos dong, dari Yunani teman-teman. yang digambarkan seperti ular namun memiliki banyak kepala. Banyak para perampok yang menganggap jika hewan ini benar ada di dunia. Dan akan sangat berbahaya jika sampai bertemu dengan makhluk yang satu ini. Ngeri juga kan? Teman-teman ngeri banget dong. Malah iklan nih. Kita nonton aja dah iklan ini teman-teman, karena kayaknya sedikit bagus. Download for free. Mobile Legends Bang Bang. Hippocampus. Kalian ngeri nih. Makhluk ini merupakan makhluk yang termasuk dalam makhluk mitos dari Yunani. Namun banyak juga yang menganggap jika monster ini bukan hanya mitos, tapi ada di dunia nyata yang sangat mengkhawatirkan bagi pelaut maupun perampok. Wow teman-teman, ini kayaknya baik sih, tapi ngeri juga. Ternyata baik teman-teman. Monster ini tidak ditakuti para Putri Duyung. Nah ini yang masih menjadi mitos. Dunia laut tidak bisa dipisahkan lagi dengan yang namanya Putri Duyung atau mermaid. Sejak ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu, banyak sekali pelaut yang percaya dengan keberadaan makhluk ini. Banyak cerita tentang Putri Duyung ini sangat menjadi legenda dunia, hingga mempengaruhi karya seni mulai dari sastra hingga ke film anak dan layar lebar. Menurut kisah yang dituturkan, Putri Duyung memiliki wujud wanita yang sangat cantik. Namun sejatinya, Putri Duyung kerap menyebabkan banyak sekali pelaut mengalami kecelakaan. Makhluk ini suka bernyanyi dan membuat pelaut tidak sadar masuk ke zona berbahaya yang membuat kapalnya menjadi terbalik atau menabrak sesuatu di depannya. Awas ketipu dengan kecantikan Putri Duyung ya guys. Tuh.
teman-teman. Sea serpent adalah monster laut yang kerap menampakkan diri di depan para pelaut. Soalnya Bahkan ada nah, beberapa jadi yang mengaku diserang oleh sea kan serpent yang bentuknya kalian juga menyerupai udah sebuah pernah ular kan raksasa yang nonton mengerikan dan Aku mau versus memakan manusia Dede yang ada di ya dalam teman-teman. awak kapal. Tonton itu Keberadaan segera. dari makhluk ini awalnya hanyalah sebuah legenda dari pelaut Norwegia saja. Namun lambat laun, legenda dari monster ini sudah menyebar ke banyak wilayah dan dipercaya oleh banyak pelaut. Di era modern Ini seperti monster sekarang, monster masih banyak orang yang percaya Zaman keberadaan monster purba mengerikan yang ini. mengerikan ke itu dari mulai raket yang sering memakan manusia terus itu ada lain-lainnya lah yang sering memakan manusia. Adaro. Heeh. Sekilas Adaro memang terlihat seperti putri duyung, guys. Yap, Namun ternyata tapi sangat ini jauh monster. berbeda. Ini Tapi monster tetap teman-teman. saja, makhluk ini menjadi ancaman bagi para pelaut ataupun perampok. Para pelaut ataupun perampok, Adro ini ancaman. Dua. Ini Love Ayuten. Monster yang satu ini merupakan salah satu monster laut yang sangat melegenda. Monster ini sangat besar dan dikenal sangat buas. Bahkan, ia dipercaya memakan satu ekor paus setiap harinya. Dengan memakan demikian, satu bukan ekor hal yang paus susah setiap untuk monster ini harinya. menyerang kapal-kapal Monster yang ini. lewat, bukan? Aspidal Clown. Aspidal Clown. Menurut berbagai cerita, monster ini dideskripsikan sebagai kura-kura raksasa. Kura-kura ini sangat berbahaya karena dapat menyerang dan menghancurkan siapa saja yang ada di depannya. Wow, ngeri juga ya guys. Nah, itulah 10 monster laut misterius yang ditakuti bajak laut. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke media sosial kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Dan kita bakal langsung ke yang selanjutnya sudah aku siapkan lagi untuk monster laut yang lainnya. Itu kan teman-teman. Nah, jadi sekarang itu adalah kita membahas tentang, sebentar ya tonton. Nah, ini dia. Semua berawal dari kondisi setiap suapan empatinya. Ini adalah tentang mobil. Misteri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hiu megalodon itu ternyata adalah ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam? Bukan teman-teman. Megalodon dan ikan Nuh yang menelan Nabi Yunus alaihissalam sama-sama ikan misterius karena masih diperdebatkan. Lalu apakah kedua ikan itu masih ada sampai sekarang? Ikan Nabi Yunus jelas ada, artinya ada di dalam kitab suci Al-Quran. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 139 sampai 148. Ya ampun. Dari ayat tersebut dijelaskan kalau Nabi Yunus bisa saja tinggal di dalam ikan besar itu sampai hari berbangkit jika seandainya tidak bertobat. Menurut beberapa tafsir, hari berbangkit ini hari kiamat. Dalam kata lain, ikan tersebut akan jadi tempat tinggal sekaligus kuburan Nabi Yunus sampai hari kiamat tiba. Oleh karena itu, ikan yang pernah menelan Nabi Yunus diduga masih hidup sampai sekarang. Namun benar atau tidaknya ikan itu masih hidup hanya Allah yang Maha mengetahui.
Lalu bagaimana dengan ikan megalodon? Apakah ikan hiu raksasa itu juga masih hidup sampai sekarang? Megalodon merupakan hiu terbesar dan konon hidup jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi. Para ilmuwan yakin makhluk ini mengonsumsi sekitar 1 ton makanan per hari untuk menopang kehidupannya, termasuk paus dan makhluk laut besar lain seperti singa laut. Sisa-sisa megalodon menunjukkan bahwa makhluk laut ini dapat tumbuh hingga 3 kali lipat dari ukuran hiu putih besar. Ukuran minimalnya sekitar 12 meter dan dipercaya bisa mencapai 19 meter pada bentuk terbesarnya. Giginya saja memiliki panjang 18 cm dan gigi inilah yang jadi salah satu bukti bahwa megalodon itu pernah ada. Saat ini spesies megalodon telah punah. Namun beberapa teori konspirasi menyatakan predator ini masih berkeliaran di laut kita. Beberapa pelaut melaporkan bahwa mereka pernah melihat makhluk purba tersebut. Salah satunya kisah nelayan di New South Wales pada 1918. Ia mengatakan bahwa jarinya telah dimakan oleh hiu raksasa. Laporan lain dari tahun 1933 bersikeras bahwa binatang laut misterius menyerupai megalodon terlihat di pesisir di pantai Prancis. Meski begitu, mayoritas ahli mengatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan predator raksasa itu masih ada hingga sekarang. Persamaan dari kedua ikan misterius ini sudah kita sebutkan tadi ya sahabat, yaitu sama-sama masih diperdebatkan apakah sekarang masih ada atau sudah punah. Lautan menyimpan banyak misteri karena hanya 5% saja yang baru dijelajahi oleh manusia. Ini berarti masih ada 95% misteri yang tersimpan di dalam samudera luas ini. Lalu seberapa besar ikan Nabi Yunus versus ikan hiu megalodon? Dari sebuah sumber dituliskan bahwa dari banyaknya cerita yang ada soal ikan Nabi Yunus ini, rata-rata menyebutkan kalau fisik si ikan tersebut begitu besar. Saking besarnya, ia dikatakan bisa menelan apapun, bahkan termasuk kapal-kapal yang berlayar di lautan. Lantaran ukurannya yang sangat besar ini, maka tentu adalah hal yang mudah bagi ikan nun untuk menghisap Nabi Yunus. Dari sini dapat kita ketahui bahwa ikan Nabi Yunus dapat menelan kapal. Tapi kapal seperti apa yang dapat ditelan oleh ikan Nabi Yunus ini? Apakah seukuran kapal feri yang memiliki panjang sekitar 100 meter lebih atau kapal nelayan seukuran 16 meter? Jika ikan Nabi Yunus bisa menelan kapal sepanjang 16 meter dengan mudah, maka ukuran ikan itu akan sangat besar. Bisa-bisa panjang ikan itu mencapai 100 meter. Wallahu a'lam. Sementara itu hiu megalodon diketahui berukuran 12-19 meter. Itu berarti hiu megalodon jauh lebih kecil dibandingkan dengan ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Apakah hiu megalodon yang menelan Nabi Yunus alaihissalam? Bukan. Jawabannya adalah kemungkinan besar bukan. Hiu adalah hewan pemakan daging yang akan mencabik-cabik mangsanya. Jadi, jika ada seseorang dimakan hiu, maka tubuhnya pasti sudah dihancurkan dengan giginya yang tajam. Lalu sejenis apakah ikan yang menelan Nabi Yunus itu ya sahabat? Kemungkinan ikan itu adalah sejenis paus yang tidak memiliki gigi. Paus ini biasanya memakan plankton yang ada di dalam laut. Namun yang jelas semua itu hanya Allah lah yang maha mengetahui. Nah, sekian video kita kali ini. Jangan lupa kasih komentarnya ya sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin segitu dulu kita untuk mengetahui beberapa ikan yang masih misterius di dalam laut dan juga melegenda, dan juga ikan yang sampai masih misterius menelan Nabi Yunus alaihissalam mungkin itu deh teman-teman. Tapi sekian dulu ya untuk pengetahuan hari ini tentang apa yang ada di dalam laut ya teman-teman. Jadi sekian dulu, dah teman-teman.
Umadinya wela